Belum terdengar. Ya, oke. Susu kuda dulu deh, susu kuda langsung. Ya, Silakan. ya, makasih Pak Paul ada Hmm, kesempatan lagi nih Pak. Ya, boleh. Sampai pagi sebenarnya kita ya soalnya pokoknya. ya saya nggak tahu nih seberapa bergunanya sharing yang saya mau sharing ini Pak, sharing mengenai pengalaman pribadi saya juga Pak. Tapi saya juga kayaknya apa ada suara yang bisikin saya kayaknya harus Ya. sharing nih ke Pak Paul dan teman-teman nih. Soalnya tadi Haleluya. Pak Bobby kan buka-bukaan dikit nih mengenai pengalaman kesan pribadi dia. Jadi saya terinspirasi juga untuk buka jus juga dan udah Buka. ya Cus, saya cus, serahkan cus, pada Roh cus. Kudus. Nah, jadi gini Pak, poinnya singkatnya apa? Saya ngerasa kadang Tuhan atau Roh Kudus tuh selalu jaga kita Pak. Tuhan Yesus atau Roh Hmm, Kudus ini. Kita mau lari gimana dari dia juga tetap ditarik Pak. Ya jadi gini Pak, saya mulai dari awal banget ya Pak ya. Saya hmm, nih dari lahir tuh udah dibaptis Pak. hmm, Ya mungkin karena kewajiban di tanah air kan kalau nggak kan nggak bisa kan semua orang harus ada agamanya dan sebagainya ya Pak ya. hmm, Ya kan? Jadi hmm, semua orang pasti ada agama dan saya boleh dikata ya tergolong double minoritas lah Pak ya. Nah, hmm, nah terus saya jenjang pendidikan saya dari kecil tuh saya udah disuntik pakai cerita-cerita Alkitab juga Pak dari pendidikan hmm, saya waktu masih kecil, terutama cerita-cerita perjanjian lama kayak cerita Musa, Yusuf, Kain dan Habel, Lot, Yakub, Ayub hmm, dan sebagainya ya Pak ya. Nah ini cerita-cerita membekas banget sama saya Pak, hmm, sampai bukunya kayak apa dulu, tulisannya kayak apa, tekstur kertasnya kayak apa, gambar ilustrasinya kayak apa, saya masih ingat jelas Pak. 10 perintah Allah juga gimana hmm, ituin di buku itu saya masih ingat sampai sekarang. Nah, itu ya Pak yang membekas ya cerita-cerita itu. Terus pas saya ya singkat cerita, pas saya udah gedean dikit, saya ganti setting, Pak. Saya ganti setting pendidikan lah boleh dikata dan apa? Hidup lah. Saya benar-benar jauh dari Tuhan singkat cerita. Sebenar-benar jauh jauh-jauhnya, Pak, singkatnya gitu. Bahkan saya sering bilang dulu, kayaknya nggak perlu Tuhan di hidup ini, Pak. Tapi aneh nih, Pak ya. Kalau hmm, saya selalu bilang gitu, saya nggak perlu, kayaknya Tuhan tuh nggak perlu, saya bisa berdiri sendiri. Selalu saya kayak dalam tanda kutip kena azab. Selalu kalau saya meragukan Tuhan, dari hal-hal kecil, misalnya saya megang gelas, gelasnya jatuh, pecah, atau internetnya mengalami gangguan beberapa hari, hal-hal kecil, Pak. Tapi kayaknya peringatan tuh, Pak. Sampai kehilangan sesuatu yang penting gitu. hmm, Pokoknya sial, bahasa kasarnya ya suek lah. Pokoknya begitu saya bilang nggak perlu Tuhan. Nah, kan Tuhan Yesus pernah bilang, kalau dosa ke anak manusia bisa diampuni, tapi kalau dosa ke Roh Kudus nggak bisa diampuni kan Pak ya, kalau nggak salah. Kalau maaf kalau saya salah hmm, ya. Nah, tapi di masa-masa saya jauh dari Tuhan ini, saya sering juga coba-coba ke gereja, Pak. Teman-teman suka hmm, ngajakin ke gereja, tapi kebanyakan gereja-gereja yang mereka ajak tuh gereja-gereja tipe yang Bapak bilang apa sandalawa, gosok-gosok hmm, itu, Pak. hmm, Yang ada bahasa rohnya segala macam. Nah, orang-orang yang ngajak saya itu juga motivasinya tuh kayak ngajak domba ke sana, Pak. Misalnya kalau hari pertama, pas pertama klik sana, misalnya pendetanya bilang, siapa yang hari pertama berdiri, prok, 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 gitu, Pak. Tapi saya nggak bisa hmm, nempel di gereja-gereja tersebut, kayak magnet yang sisinya sama, ditempelin gitu, Pak. Saya sempat juga sampai dikucilkan, dimusuhin di salah satu gereja kayak gitu karena saya nggak waktu itu nggak mau ngasih dan saya nggak mau dan nggak mampu ngasih persepuluhan, Pak. Dan teman-teman yang ngajak saya ke gereja-gereja tersebut aja, mereka nggak mau kontak lagi begitu saya masuk ke sono gitu. Jadi hmm, kayak agen MLM, teman lama yang tiba-tiba kontak, mungkin mereka udah fokus cari prospek baru lagi gitu. Jadi saya pokoknya jauh dari Tuhan aja, nggak bisa nempel di satu gereja hmm, gitu. Nah, tapi itu berjalan terus kayak gitu. Terus beberapa tahun yang lalu, ininya yang mulai panas nih. Saya mulai tiba-tiba saya mulai lagi ketarik sama gereja juga, komunitas gereja dan sebagainya gitu ya Pak ya. hmm, Tapi aneh, yang gilanya nih di saat bersamaan saya tiba-tiba discover si apa mualaf Felix Xiao itu Pak, Ustadz Felix Xiao. hmm, Nah, saya pikirnya gini, Pak. Wah, ini siapa sih nih? Kok soalnya dia emang selling point-nya gini kan. Dia tampangnya oriental, Cina gitu ya, Cina-Cinanya muka dia. Tapi kok Ustadz gitu loh. Saya hmm, bingung. Ustadz kan image-nya saya kayak si MRS, Abu Bakar Basir, atau bahkan Osama bin Laden gitu ya, kayak image-nya kayak gitu. Nah, ini kok tampangnya hmm, Cina banget, tapi kok Ustadz. Nah, terus saya mulai dengerin ceramah dia non-stop, Pak. Non-stop, bener-bener video dia sampai habis, Pak. Yang misalnya mengenai Turki tahun 1453 dan hmm, sebagainya kan. Saya tonton sampai habis, bener-bener habis.
Terus saya mau lebih banyak Felix Xiao lagi Pak. Saya pengen lanjutannya. Terus saya sampai ketemu yang di Malaysia yang apa? Firdaus Wong Wai Hung misalnya yang muridnya apa Zakir Naik sampai amblas juga videonya saya tontonin semua. Nah, sekitar sini juga saya tiba-tiba ketemu video-videonya Stephen Indra, Pak. Hani Christian juga, tapi sedikit videonya Pak dia. Nah, sampai ada juga random-random juga mualaf-mualaf siapa. Saya kan orangnya haus pengetahuan, Pak. Kalau udah nonton atau baca sesuatu, pengen lanjutannya lagi gitu, Pak. Nyari yang lebihnya gitu. Nah, di sini saya juga udah mendalami banget. Saya mulai baca misalnya Quran terjemahannya atau hadis-hadisnya gitu ya. Tapi saya mau baca sampai habis puyeng, Pak. Banyak banget, Pak. Sampai ribuan kan. Apalagi saya bacanya, saya juga baca tafsir-tafsir, kayak misalnya tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan sebagainya. Tapi puyeng Pak, bacanya banyak banget. Mata saya sakit karena di layar kan. Nah, tapi saya benar-benar baca di sini. Terus saya pas baca itu, saya dengar ceramah-ceramahnya Stephen Indra. Kayaknya enak banget Pak. Rasanya ini yang paling benar gitu loh Pak. Nah, itu ada efek juga. Saya kan orangnya kalau udah baca sesuatu sampai habis pengen lanjutannya lagi kan Pak ya. Nah, saya pengen baca, saya mulai baca yang kitab Deuterokanonika, yang agama Katolik percaya itu, Pak. Saya pengen lanjutannya, kan udah baca Alkitab sampai habis. Terus di Quran juga kan ada cerita-cerita baru, kayak cerita Khidir, apa Zulkarnain, dan dalam tanda kutip ya, Pak ya, dalam tanda kutip cerita-cerita lanjutannya Injil gitu. Misalnya di sana kan mereka bilang Yesus yang buat burung dari kayu. Terus apa masa kecilnya Bunda Maria juga yang ada makanan muncul di kamarnya dia. Terus apa Bunda Maria waktu apa lahirin Yesus apa Isa ya di sana mereka bilangnya di pohon kurma. Terus pas Isa bicara pas bayi gitu-gitu kan Pak ya. Nah, di otak saya tuh waktu itu kayaknya itu remake atau reboot dari cerita-cerita perjanjian lama juga gitu. Misalnya kalau cerita Nabi Yusuf kan mereka ada surahnya ya. Ya kayak reboot atau remake gitu. Kayak cerita Mulan misalnya kan ada versi Disney, versi Tiongkok atau film Infernal Affairs kan ada Hollywood remake-nya di The Departed gitu loh Pak. Jadi saya bacanya enak bener. Wah ini kan cerita yang dulu dari kecil berkesan sama saya. Ini kayaknya remake-nya gitu, reboot-nya. Nah saya merasa gitu. Sampai saya dulu buka website-nya Stephen Indra yang MCI itu. Saya pengen banget kontak nomor dia loh Pak. Saya deket banget mau kontak dia untuk apa mencoba syahadah. Soalnya saya pikir agama Islam itu beneran konsolidasi dari semuanya kan, lanjutan dari Injil dan sebagainya. Ini sequelnya yang mengakhiri semuanya kayak mereka bilang. Nah, tapi ini mungkin Roh Kudus ya Pak ya. Saya nggak pernah berani untuk kontak nomor yang di websitenya dia itu loh Pak. Padahal saya sering lihat video Stephen Indra, misalnya syahadatin Tionghoa, bule-bule, dan sebagainya kan Pak ya. Saya udah pengen banget waktu itu. Waduh, deket banget loh. Saya udah pengen apa masuk ke sana gitu. Tapi saya juga nggak tahu keluarga saya kayaknya bakal super nolak jantungan gitu, Pak. Kan saya pernah cerita Stephen Indra sendiri kesaksiannya kan gitu kan. Dia bilang pas dia pindah, keluarganya marah dan sebagainya kan. Nah, saya juga pernah kan cerita mengenai cerita teman saya itu yang katanya dia double minoritas, terus dia kalau mau nikah, jangankan sama Batak atau Manado gitu ya, sama orang India, Afrika, bule, mau alien Mars, kulitnya biru juga boleh. Bahkan orang Islam pun dia nggak apa-apa nikah sama orang Islam. Tapi kalau orang Uzbekistan, Kazakhstan, Tunisia gitu ya nggak apa-apa. Asal jangan yang mohon maaf ya Pak ya, yang pribumi Islam kan gitu ya banyak orang Tionghoa seperti itu. Jadi saya takut keluarga saya juga reaksinya kayak gitu. Jadi saya nggak berani untuk kontak nomornya di Stephen Indra itu. Akhirnya saya nggak syahadat kan. Nah, soalnya kalau pindah ke sana kan Pak Paul bilang kalau orang double minoritas kan kebanyakan nggak jadi Tionghoa lagi gitu ya. Misalnya Imlek nggak mau ikut, Cengbeng nggak mau ikut, bahkan menghujat budaya sendiri, terus diajak makan bareng aja nggak mau. Jangankan yang ada babinya, nggak ada babi aja mereka nggak percaya. Nah, itu aneh loh Pak. Padahal saya udah deket, tinggal 1 milimeter lagi saya udah mungkin hubungin nomor yang di website mereka itu, tapi anehnya nggak terlaksana gitu. Nah, terus akhirnya nggak tahu gimana, mungkin saya haus pengetahuannya video apa Stephen Indra apa udah habis, saya nyari lagi, terus ketemu videonya apa ini mungkin rute yang banyak orang apa tempuh ya, ketemu videonya Christian Prince, David Wood dan sebagainya. Nah sama kayak Bobby, waktu saya nonton mereka, saya pikir gila ini keras bener kayak efek kejut gitu loh dari Christian Prince sama David Wood, gaya mereka kan mirip Pak Paul kan. Nah, terus mulai pudar deh hipnotis yang tadi itu yang saya bilang, wah kayaknya agak yang apa jalannya agama Islam ini paling benar gitu.
saya kayaknya harus pindah ke sana, saya harus benar-benar pindah ke sana, Pak. Nah, itu mulai hilang, mulai pudar gara-gara dengar Christian Prince sama David Wood itu. Nah, terus singkat cerita, saya ketemu videonya Pak Paul, mulai nonton-nonton, pertamanya nonton-nonton. Seru banget, saya pikir, wah kayak Christian Prince sama David Wood, tapi versi lokal gitu. Seru banget. Ya, saya pertama nonton tuh pas yang waktu Pak Paul lagi rame sama Yudi Mulyana, sama yang orang ibadah digeruduk di Cikarang apa di mana tuh, yang siang-siang bolong itu, yang Bapak bilang bendera berkibar, tapi kok begini itu. Nah, tapi saya nggak pernah berani masuk, Pak, pada saat itu. Nggak pernah berani masuk ke channel Bapak, karena kan channel panas. Saya suka lihat orang-orang kayak Mr. Ong, RD, segala kan komentar-komentar juga, tapi saya nggak berani masuk, Pak, pada saat itu. Tapi ini hipnotisnya udah mulai pudar, Pak. Saya nggak kayak dulu lagi. Saya udah, benar, ini saya tekankan lagi, saya udah satu iota lagi, saya udah hubungin nomor telepon yang di website Stephen Indra itu loh, pengen pengen masuk ke sana loh, tapi nggak tahu kenapa nggak terlaksana. Terus pas masuknya itu, momennya pas waktu Pak Paul ngundang Kamil itu, Pak, yang orang Prancis. Ya, mohon jangan salah paham ya, Pak ya. Mohon jangan salah paham. Tapi begitu pas saya lihat itu, saya pikir, waduh, Kamil ini kok cantiknya kayak bidadari ya. Saya harus masuk nih, saya harus masuk ngomong sama dia nih. Saya mungkin Roh Kudus yang bisikin saya dengan caranya, saya nggak tahu. Mohon maaf ya, Pak ya. Tapi pokoknya motivasinya ada gitu juga. Ini, wah, lu kayak bidadari, saya harus masuk. Terus saya akhirnya mulai ngomong hari itu, terus kayak Bobby bilang, saya sejak itu ketagihan, terus akhirnya ngomong terus. Nah, masuk terus ke sini sampai hari ini. Nah, terus di situ saya sekarang akhirnya jadi lebih mau lagi baca Alkitab, mulai merekat lagi ke iman Yesus Kristus secara lebih solid lagi gitu. Nah, Bapak kan bisa lihat ya dari cerita saya tadi, up and down-nya gimana. Dari lahir saya udah dekat oleh konsep-konsep Alkitab, Yesus Kristus, terus tiba-tiba saya jauh. Kalau digambarin grafik kan naik turun ya, Pak ya. Saya turun sampai bawah, terus sampai saya nonton video-videonya Felix Yao, Stephen Indra segala itu udah di bawah banget, Pak. 1 iota lagi saya udah ke sono, Pak. Bener, Pak. 1 iota lagi. Terus akhirnya ketemu Christian Prince, David Wood mulai naik lagi. Terus sampai Pak Paul udah naik lagi keluar. Akhirnya sekarang saya udah kayaknya cukup solid di iman ke Yesus Kristus gitu tetap. Nah, jadi saya merasa kayaknya dari semua ini saya terjaga terus gitu. Saya mau lari gimana juga, saya mau nonton berapa video Stephen Indra juga, saya tetap dijaga sama Roh Kudus gitu. Saya kayaknya ada bukan misi ya, maksudnya saya kayaknya masih ada fungsinya gitu di sini gitu loh, maksudnya gitu loh, Pak. Saya kok dijaga terus gitu, dicengkrem terus sama Roh Kudus untuk ada apa ini gitu. Jadi sekarang saya coba aja terus untuk mencari ilmu dengan Pak Paul dan kawan-kawan, dan juga saya tetap baca Alkitab dengan teguh dan sebagainya, tetap belajar, dan semoga saya bisa berguna lah untuk Tuhan Yesus dan Roh Kudus lah gitu. Soalnya saya udah bener-bener, ini saya tekankan sekali lagi, 1 iota lagi saya udah ke sana. Itu saya udah kayak hipnotis banget. Kayaknya sana tuh indah banget gitu loh. Luar biasa. Ya, gitu loh, Pak. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Pak Susu Kuda. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Pengalaman saya. Thank you ya, mau sharing ya. Ini benar-benar membesarkan hati saya. Ya. Ini satu lagi saya, luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, tapi benar-benar, Pak. Ya. Haleluya, Tuhan Yesus kiranya meneguhkan hatimu dan memberikan kekuatan buat Pak Susu Kuda. Ya. Tapi lucu ya, Pak, Roh Kudus ya, sampai Kamil yang digunakan untuk menarik saya sampai masuk ke situ. Iya, banyak sekali. Yang penting kan bukan Kamilnya. Iya. Tapi ya gitulah, Pak. Itu saya cuma share saya senang bisa berguna sharing saya gitu. Menyimak. Terima kasih. Tadi siapa tadi? Pak Gogo ya mau bicara tadi. Habis ini Pak HP3 tadi.